Burnout akademik semakin menjadi isu krusial seiring dengan perubahan dalam sistem pendidikan, seperti digitalisasi pembelajaran, sistem Uldaischol, serta tingginya tuntutan akademik dari sekolah dan lingkungan sosial. Ketidakseimbangan antara tuntutan akademik dan kapasitas siswa dalam mengelola stres dapat memicu burnout akademik yang berdampak luas pada kesejahteraan mental dan prestasi mereka. Tekanan akademik yang tinggi berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan mental, seperti stres akademik, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Artikel ini membahas dampak burnout akademik pada manajemen peserta didik serta peran sekolah dalam pencegahannya. Fokusnya pada strategi sekolah untuk mengelola tekanan akademik, mengurangi risiko burnout, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Berikut adalah data pendukung mengapa masalah ini penting untuk dibahas. Konsep burnout akademik. Burnout akademik merupakan kondisi kelelahan emosional, kehilangan minat akademik, dan meragukan kemampuan belajar akibat tekanan akademik yang berkepanjangan. Fenomena ini sering terjadi pada siswa dengan beban akademik tinggi dan keterbatasan waktu istirahat. Studi menunjukkan bahwa siswa di sekolah berasrama lebih rentan mengalami burnout karena jadwal belajar yang padat dan kurangnya fleksibilitas waktu istirahat. Tekanan akademik yang terus-menerus juga berhubungan dengan kecemasan, depresi, serta gangguan tidur, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan siswa dan kualitas hidup mereka. Aktor penyebab burnout akademik. Aktor internal meliputi kesehatan fisik, edukasi diri akademik, serta kemampuan manajemen stres yang baik. Aktor eksternal mencakup lingkungan belajar yang tidak kondusif, metode pembelajaran yang monoton, serta ekspektasi tinggi dari orang tua dan sekolah. Dampak burnout akademik terhadap manajemen akademik. Secara psikologis, burnout dapat menyebabkan stres kronis, kecemasan, dan depresi, yang menurunkan fokus serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Secara fisik, burnout seringkali berkontribusi terhadap gangguan tidur, perubahan pola makan, serta melemahnya sistem imun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan angka kelulusan, meningkatkan tingkat absensi, serta berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah. Burnout akademik juga berdampak pada tenaga pendidik, yang menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keterlibatan siswa dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Strategi sekolah dalam mencegah dan mengatasi burnout akademik. Penyesuaian kurikulum dan penerapan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel dapat membantu mengurangi tekanan akademik. Program bimbingan dan konseling menjadi langkah penting dalam mendukung siswa mengelola stres serta meningkatkan edukasi diri akademik. Teknik relaksasi seperti latihan pernapasan 3-4-5 dan 4-7-8, brain game, serta art terapi juga dapat membantu siswa dalam mengatasi tekanan akademik. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan meaningful learning memungkinkan siswa lebih aktif dan memahami materi secara mendalam, tanpa sekadar mengejar nilai akademik. Pengembangan konsep teori. Model teoritis burnout akademik dalam pendidikan. 1. Maslach Burnout Inventory, B. Dari Maslach Jackson pada 1981 mengidentifikasi burnout sebagai kondisi psikologis yang terdiri dari kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan prestasi akademik siswa. 2. Teori stres dan coping dari Larus Olkman pada 1984, menjelaskan bahwa burnout terjadi ketika tuntutan akademik melebihi kapasitas siswa dalam mengelola stres. 3. Teori self-determination dari Deci Ryan pada 1985, menekankan pentingnya pemenuhan kompetensi, otonomi, dan keterhubungan sosial dalam menjaga motivasi belajar dan mencegah burnout akademik. Pengembangan konsep burnout akademik dalam manajemen peserta didik. Burnout akademik disebabkan oleh aktor internal seperti kurangnya keterampilan manajemen stres dan rendahnya edukasi diri, serta aktor eksternal seperti ekspektasi tinggi dari lingkungan dan sistem pembelajaran yang terlalu kompetitif. Untuk mengatasi hal ini, sekolah perlu menerapkan pendekatan berbasis kesejahteraan mental, seperti differentiated learning dan experiential learning, yang lebih fleksibel dan menyesuaikan gaya belajar siswa. Selain itu, dukungan sosial dari guru dan layanan bimbingan konseling sangat penting dalam membantu siswa mengatasi tekanan akademik dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Implikasi konsep terhadap pendidikan.
Burnout akademik menuntut penyesuaian kebijakan pendidikan agar lebih seimbang, termasuk pengurangan beban tugas, fleksibilitas evaluasi, dan metode pembelajaran adaptif. Sekolah perlu memperkuat bimbingan konseling, pelatihan guru, dan program manajemen stres untuk mendukung kesejahteraan siswa. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mencapai prestasi akademik tanpa tekanan berlebihan. Analisis dan diskusi. 1. Tantangan burnout akademik dalam pendidikan. Burnout akademik semakin meningkat akibat beban akademik dan tekanan sosial yang tinggi. Jika tidak ditangani, burnout berdampak luas pada manajemen peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Identifikasi penyebab, analisis dampak, dan strategi penanganan sangat diperlukan untuk mencegah burnout akademik. 2. Penyebab burnout akademik. Tekanan akademik berlebihan, beban tugas tinggi, target pencapaian ketat, dan jadwal pembelajaran yang padat. Minimnya strategi manajemen stres di sekolah, banyak institusi pendidikan belum memiliki sistem dukungan psikologis yang memadai. Kurangnya program kesejahteraan mental, sekolah tanpa mekanisme pendukung, memiliki tingkat burnout akademik yang lebih tinggi. 3. Dampak burnout akademik. Penurunan motivasi belajar, siswa kehilangan minat belajar dan sulit memahami materi. Gangguan kesehatan mental, burnout berhubungan dengan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Partisipasi akademik menurun, siswa cenderung menghindari tugas, kurang aktif di kelas, dan mengalami penurunan hasil belajar. Jika tidak dikelola, burnout dapat berkembang menjadi masalah psikologis yang lebih serius. 4. Strategi sekolah dalam mencegah dan mengatasi burnout akademik. Penyesuaian beban akademik agar lebih sesuai dengan kapasitas siswa. Penerapan evaluasi ormati untuk mengurangi tekanan ujian. Metode pembelajaran dinamis dan berbasis pengalaman guna mengurangi kejenuhan akademik. Teknik manajemen stres, seperti latihan pernapasan dan mindfulness, untuk mengatasi kecemasan akademik. Pendekatan berbasis kreativitas, seperti brain game dan art terapi, sebagai sarana pelepasan stres yang positif. 5. Peran pemerintah dan tenaga pendidik. Integrasi program kesehatan mental dalam kurikulum untuk mengajarkan keterampilan manajemen stres sejak dini. Pelatihan bagi guru agar mampu mengenali tanda-tanda burnout akademik dan memberikan intervensi yang sesuai. Kesimpulan, burnout akademik merupakan tantangan serius dalam dunia pendidikan yang berdampak pada kesejahteraan mental, motivasi belajar, serta keterlibatan akademik siswa. Burnout juga memengaruhi aktivitas sistem pembelajaran, interaksi guru-siswa, serta kebijakan akademik. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani burnout akademik melalui kebijakan akademik yang lebih fleksibel, program bimbingan dan konseling yang proaktif, serta pendekatan pembelajaran berbasis kesejahteraan siswa. Pemerintah juga perlu mendorong regulasi pendidikan yang mendukung kesejahteraan mental siswa, mengurangi tekanan akademik berlebihan, serta meningkatkan akses terhadap layanan psikologis.